وله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك عليم الحكيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Puji syukur mari selalu kita persembahkan kehadirat Allah, Allah Sang Rabbul Izzah, Tuhan yang mulia, yang telah memuliakan kita di antara makhluk-makhluknya yang lain, di mana nilai kemuliaan manusia itu sebagai makhluk Allah tidak saja terletak pada nilai ibadahnya. Allah muliakan kita sebagai hambanya manusia tidak pula terletak pada ketakwaan, bahkan pada penciptaan kita pun Allah muliakan daripada makhluk-makhluk yang lain. Dan ini jelas Allah katakan dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia pada bentuk yang sebagus-bagusnya. Begitu Allah muliakan kita, sampai pada penciptaan saja, fisik kita saja dibedakan oleh Allah dengan fisik-fisik makhluknya yang lain. Namun jarang di antara kita yang menyadari dan memahami dengan benar bagaimana begitu Allah muliakan kita, sehingga kita menyanyiakan kehidupan kita, kesempatan kita, bahkan penciptaan kita pun kita tidak menyadari bahwa Allah lebihkan kita daripada makhluk-makhluknya yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang Allah suruh kita syukuri. Aku telah menciptakan kamu, kata Allah, dengan bentuk sebagus-bagusnya. Syukuri. Pergunakan ciptaanku itu untuk menggapai kecintaanku kepadamu, kata Allah. Dia oleh karena itu syukur itu ternyata hal yang sangat penting. Dia menyota hudibnya kaya dan hebat dan pangkat dan jabatan kita berbagai macam kita sandang. Tapi kalau tidak ada rasa syukur pada Allah, enggak ada makna itu. Cobalah kita pikir halus-halus. Begitu kita punya pangkat, jabatan, harta, melimpah, keluarga hebat-hebat, begitu kita meninggal, siapa yang mampu membantu kita di alam barzakh? Siapa yang mampu menolong kita, yang mampu melihat kita? Tidak ada kecuali rasa syukur kita pada Allah. Rasa syukur kita itu bisa terimplementasi dalam ibadah, bisa dalam kesabaran, bisa dalam keikhlasan. Salawat dan salam kepada Rasulullah serta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat dengan Allah yang mulia. Izinkanlah khatib lebih kurang beberapa menit ke depan sembari bermohon maaf dan sembari kita beriktikaf, mari kita bersama-sama bertafakur pada Allah, merenung, bermuhasabah, mengintrospeksi diri. Karena salah satu orang mau dia kembali kepada Allah ketika dia tahu siapa dirinya. Ketika dia mengenang, melihat, menghitung siapa dirinya. Ternyata kita ini bapak-bapak kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi kecil, tidak ada apa-apanya di mata Allah kita ini. Saya khatib pernah melihat sebuah video. Video ini luar biasa maknanya. Ketika kita yang melihat diri kita seakan-akan kita lebih hebat dari orang lain. Padahal kalaulah sedikit diatret kamera Allah dari planet bumi ini,
ternyata bumi ini kecil. Ada planet yang lebih besar daripada bumi ini. Diatret lagi kamera Allah jauh daripada planet-planet Neptunus, bumi, matahari dan lain sebagainya. Ternyata matahari kecil. Yang kita anggap planet besar kecil. Ternyata ada planet di luar galaksi kita, di luar galaksi Bima Sakti kita, yang ratusan kali lipat, bahkan ribuan kali lipat lebih besar daripada galaksi Bima Sakti ini. Ternyata kita tidak ada apa-apanya di mata Allah. Apa yang sombong tak ni? Pu yang congkak tak hidup dalam dunianya. Apa yang kita banggakan sebenarnya? Sebatas mana harta bisa kita kuasai? Sebatas mana jabatan bisa kita miliki? Sebatas usia kita. Bahkan usia belum habis, jabatan bisa saja habis. Bahkan kadang-kadang ada jabatan hilang gara-gara kita tidak kuat lagi, kita tidak sakit. Banyak kejadian. Maka oleh karena itu sadarilah. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub, kenikmatan hidup itu dirasakan apabila kita mendapati nikmatnya ibadah. Jadi nikmat hidup itu tadu merasa, kita bisa mendapatkan nikmat hidup apabila merasakan nikmat ibadah. Jadi kalau orang hidup enggak merasakan nikmat ibadah, enggak ada dia nikmat hidup. Boleh dirasakan, boleh dilakukan riset, boleh. Kalau orang hidup nikmat sekali, tapi kalau dia tidak merasakan nikmat ibadah, enggak ada nikmat hidupnya. Enggak ada nikmat. Kalau orang baru merasakan nikmat ibadah apabila dia merasakan ketenangan hati. Jadi sehebat apapun ibadah kita, sebanyak apapun ibadah kita, kalau ibadah kita tidak bisa menjadikan hati kita tenang, berarti tidak ada nilai ibadah kita. Jadi kembali lagi, nikmat hidup ini akan kita rasakan apabila kita merasakan nikmat ibadah. Nikmat ibadah itu akan kita rasakan apabila kita merasakan nikmat ketenangan hati. Lazzatul ibadah fi qalbi sakinah. Lezatnya ibadah itu baru kita rasa, kata Imam Ghazali, dalam hati yang tenang. Baru kita mendapatkan nikmat ibadah. Dia kemah. Kalau mau lihat nanti bagaimana orang, kita sudah berada di 12 Syawal ini, melihat orang puasanya sukses, tarawihnya sukses, kemudian apalagi segala qiraatul Qur'annya, tadarusnya, fahmil Qur'annya sukses. Apabila berlanjut kesuksesan itu setelah Ramadan ini, pasca Ramadan. Tapi kalau kita merasa sukses di bulan Ramadan, merasa hati kita sudah tenang di bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan berlalu, kita kembali lagi ke perilaku awal, ke perilaku semula, kegau kenju, mupat kegau mupat ju, pengaruh bro kegau pengaruh ju, kemudian tapakat gau pada jalan kejelekan tapakat ju. Itu artinya tidak ada nilai. Tidak ada nilai dalam hidup kita. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jamaah Jumat dengan Allah yang mulia. Maka oleh karena itu pernah khatib dapatkan dalam kitab Nasaihul Ibad, di situ dikatakan wa auhallahu ila ba'dil anbiya. Allah telah pernah mewahyukan kepada sebahagian anbiya. Ditafsirkan, dijelaskan dalam kitab ini. Pernah kalimat ini Allah wahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Pernah kalimat ini Allah wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Bahkan pernah kalimat ini Allah wahyukan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa kepada Nabi Nuh pernah juga diwahyukan kalimat ini? Karena kita tahu dalam sejarah perjalanan hidup Nabi Nuh itu Nabi yang paling lama hidup. Ada mengatakan 999 tahun, hampir 1000 tahun. Bahkan ada penafsiran dan tafsir Sawi dikatakan 1106 tahun, lebih 1000. Namun lamanya perjalanan hidup Nabi Nuh, ribuan tahun, pendapat yang kuat, yang ikut beriman kepada beliau hanya ada pendapat 70 orang, ada pendapat 80 orang, ada 90 orang. Bayangkan, ribuan tahun beliau berdakwah. Bukan ratusan tahun, bukan puluhan tahun, ribuan. Kita bilanglah
900 tahun, tapi yang ikut beliau hanya puluhan orang. Bahkan istri beliau sendiri, anak beliau sendiri Kan'an tidak mau naik ke dalam bahtera yang diperintahkan Allah untuk beliau buat, enggak mau naik. Dia bahasa tanya, tsunami kamu mantau gunung Selawah, hai depu puncak-puncak Selawah gadoh. Ho kena lah. Akhirnya tenggelam dia dalam kekafiran. Apa kata Allah yang diwahyukan kepada beberapa orang nabi? Wa man laqiyani wa huwa ahabbani adkhaltuhul jannati, kata Allah. Siapa nanti yang ingin berjumpa denganku, siapa yang ingin berjumpa denganku sedangkan dia cinta kepadaku, kata Allah, adkhaltuhul jannati, pasti aku masukkan dia ke dalam surgaku. Ini janji Allah, firman Allah kepada para anbiya. Siapa nanti berjumpa denganku atau ingin berjumpa denganku, tentu di akhirat kelak dia cinta kepadaku, pasti aku masukkan dia ke surgaku, kata Allah. Wa man laqiyani, dan barang siapa yang ingin berjumpa denganku, wa huwa yastahyi, sedangkan dia malu kepadaku. Jadi kahana mampun desa tanya kadang-kadang kata laki ampun, kahana temaka Allah bermalai dengan Allah. Wa man laqiyani wa huwa yastahyi, siapa yang nanti berjumpa denganku sedangkan dia malu kepadaku, kata Allah, ansaituhu zunubahu, aku lupakan dosanya. Subhanallah, luar biasa kasih sayang Allah. Matanya hantu genan dah fikir lalai tak genunya adanya. Bana motor sabah ka tua, ka tinggal ke setir motor, tua ke Allah. Tua ke Allah. Nyokeh tanya dihijab oleh nafsu, dihijab oleh dunia. Jadi dak motor 8 bah bek lalai dengan motor, Allah tetap ingat karena nyokeh Allah. Wa man laqiyani, siapa yang berjumpa denganku, wa huwa yastahyi, dia malu kepadaku. Hampula dak hanata dengan iman, dengan dak hanata dengan amal saleh. Tak dia rumput Allah bermalai dengan Allah. Malai tak desa dia tak ada pebut. Bermalai terhadap perbuatan-perbuatan mungkar yang kata pebut dalam dunia. Bermalai dengan Allah. Ngan malainya mentang ke Allah para nabi-nabi yang terdahulu. Siapa yang bertemu denganku nanti tapi dia malu kepadaku, ansaituhu zunubahu, aku lupakan kuputua desa haji. Hana ku ingat le desa haji. Nyo makna. Begitu rahman rahimnya Allah. Begitu Allah penyayang kepada kita. Maka mari kita jaga nilai puasa, nilai tarawih, nilai ibadah kita selama Ramadan. Janganlah dirusak oleh nafsu, janganlah dirusak oleh pengaruh-pengaruh duniawi. Silakan kita berikhtiar di dunia ini, silakan kita beramal di dunia ini. Bukankah Ali sudah berkata, a'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratuka ka'annaka tamutu ghada. Bekerjalah untuk duniamu, cari duniamu, perkaya dirimu dengan cara halal. Ka'annaka ta'ishu abada, seakan-akan engkau bekerja, engkau akan hidup selama-lamanya. Fikirkan hari esokmu, itu artinya. Wa'mal li akhiratika, namun bekerjalah untuk akhiratmu, cari bekal akhiratmu. Ka'annaka tamutu ghada, seakan-akan engkau besok akan mati. Artinya ini tidak bertentangan, tidak ada paradok perkataan ini. Artinya kalau kita mau mencari dunia, memang harus ada persiapan untuk hari esok, karena kita akan hidup. Dan kalau kita ingin mencari amal akhirah, harus ada dalam pikiran kita bahwa Jumat ini Jumat hari ini, harus ada mindset dalam pikiran kita. Ya Allah, Jumat ini Jumat terakhir saya, ya Allah ini. Saya takut jangan-jangan Jumat ini enggak Engkau terima, setelah ini saya mati ya Allah, saya meninggal ya Allah. Harus ada mindset seperti itu supaya betul-betul kita ibadah. Nyokon dalam pikiran, tengok mantona, nyokon mantong awai bulun, mantona 2 go Jumat tu. Laganya dalam pikiran tanya, maka ji Jumat tanya hanya sempurna. Coba kalau Jumat ini kita pikirkan, kita camkan dalam hati kita, ya Allah ini Jumat terakhir saya ya Allah. Belum tentu besok dapat lagi saya hidup ya Allah. Pasti insya-Allah ini Jumat yang paling luar biasa buat kita. Kita akan ibadah dengan sempurna. Matanya kadang-kadang terfikir kau dia terbaik tentu. Tinggal seakan-akan aman tong nawate mamai. Apalagi dia kadang-kadang namu 40, namu 50, seakan-akan mantong nanti 10 tentu, 20 tentu, mu 60 tertobat. Sang nyawang tanya yang mat. Bukankah Allah sudah berjanji dalam surah Ibrahim, walikulli ummatin ajalun fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimu. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat dan memang tujuan khatib menjadi pelajaran bagi khatib sendiri
dan mudah-mudahan pula ada manfaatnya bagi jamaah semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang hati bermohon agar diperbanyak maaf. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir. Alhamdulillahi liwahibil atiyah wassalatu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawin nufusiz zakiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi zawil kiram. Amma ba'du ibadallah ittaqullaha fi sirra wa alaniyah la'allakum turhamun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al a'malana a'malas salihin wa la taj'al a'malana a'malal fasidin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqasyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tammin taqsirana innaka antas sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.